Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barakah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar materi fikih dengan materi tata cara bersuci yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Rumah Iman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian, macam, dan cara toharoh. Yang mana pengertian toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Berikut bunyi Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah oleh kalian muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam toharoh, yang mana pembagian toharoh itu ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis, yaitu berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan hadas dan najis, yang mana perbedaan hadas dan najis ini adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Jadi hadas adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat, sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudu. Saat hendak melaksanakan ibadah yang mensyaratkan suci dari hadas dan najis seperti sholat, maka wajib dibersihkan. Berbeda dengan najis yang merupakan benda yang bisa dilihat berdasarkan warnanya, baunya, atau rasanya di lidah. Hadas bukan berbentuk sebuah benda. Hadas adalah status hukum seorang karena melakukan suatu perbuatan atau mengalami suatu kejadian. Misalnya seorang yang telah buang air kecil dan buang air besar, maka dia berstatus menanggung hadas kecil, walaupun dia telah beristinja dan membersihkan semua najis yang melekat, atau perempuan haid yang berstatus sedang menanggung hadas besar. Meski haidnya telah berhenti total dan sama sekali tidak keluar darah lagi, namun selama perempuan tersebut belum mandi wajib yang fungsinya mengangkat hadas besar, statusnya tetap dalam keadaan berhadas besar atau yang dinamakan junub. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara bersuci
dari hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara wudu, yang mana wudu adalah kegiatan bersuci dari hadas kecil yang merupakan salah satu dari syarat-syarat sah sholat. Umat Islam melakukan wudu dengan air, namun jika tidak ada air, bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan tayamum, dengan menggunakan debu. Kemudian wudu bisa bersifat wajib apabila hendak melangsungkan sholat. Akan tetapi wudu bisa pula bersifat sunnah jika dilakukan ketika akan tidur, hendak bepergian atau kegiatan lainnya. Untuk melaksanakan wudu setidaknya harus memenuhi rukun-rukunnya. Jika sudah terpenuhi rukunnya, maka wudu sudah dianggap sah. Sisanya merupakan hal sunnah dan mendapat pahala jika mengerjakannya. Yang selanjutnya adalah rukun wudu. Mesti dikerjakan pada saat bersuci dari hadas kecil, yang mana rukun wudu itu antara lain yang pertama adalah niat. Niat secara bahasa adalah menyengaja atau al-qasdu. Sedangkan niat menurut cara adalah menyengaja melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan disertai dengan melakukan pekerjaan tersebut. Orang yang berwudu dengan melakukan pekerjaan berwudu disertai dengan niat dalam hatinya, yang mana dalam hatinya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh muka, yang mana membasuh muka ini maksudnya adalah membasahi muka atau mengalirkan air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus yakin terbasuh, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu, ulama menganjurkan melebihkan dari batas muka tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh tangan sampai siku, yang mana membasuh tangan sampai siku ini, dalam membasuh ini ulama juga menganjurkan untuk melebihi batasan dari siku yang wajib dibasuh, agar supaya kita tidak ragu dalam melaksanakan rukun wudu yang ketiga ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh sebagian kepala, yang mana membasuh sebagian kepala, dalam membasuh sebagian kepala tidak disyaratkan seluruh bagian kepala terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan membasahi rambut saja, walaupun cuma satu rambut. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambutnya saja, maka adanya rambut yang dibasahi tidak keluar dari batas kepala. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dalam membasuh ini ulama juga menganjurkan untuk melebihi batasan dari mata kaki yang wajib dibasuh. Yang mana untuk yang selanjutnya itu adalah yang terakhir, yaitu tertib atau mengurutkan basuhan. Dalam mengerjakan wudu haruslah melakukan rukun sesuai urutan rukun di atas. Jadi setelah membasuh muka secara betul, barulah membasuh tangan. Lalu setelah membasuh kepala, demikian selanjutnya sampai kaki. Yang selanjutnya adalah bersuci dari hadas besar, yang mana hadas besar merupakan keadaan di mana seseorang yang sedang dalam keadaan janabah, sementara orang yang sedang hadas besar tersebut itu disebut dengan junub. Beberapa perkara yang termasuk ke dalam hadas besar antara lain yaitu mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur, atau umumnya disebut dengan mimpi basah, kemudian haid dan nifas. Yang selanjutnya mandi wajib
dilakukan dengan cara yaitu dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang belum terkena air, maka hukumnya tidak sah. Kemudian mandi wajib harus juga disertai dengan membaca niat, yang mana bacaan niat adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Mandi wajib harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan alasan khusus, dan juga yang hanya berlaku khusus bagi perempuan dengan alasan lain. Yang selanjutnya adalah kewajiban mandi berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang mengalami. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Ini diharuskan mandi wajib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila bertemu dua hitan maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang nomor 2 yaitu meninggal dunia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang artinya mandikan dia dahulu olehmu dengan air dan bidara. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada yang selanjutnya adalah yaitu keluar mani, baik disebabkan mimpi maupun sebab lainnya, yang mana dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah dijelaskan, sesungguhnya Ummu Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengatakan hak. Adakah wajib mandi atas perempuan apabila bermimpi?" Beliau menjawab, "Ya, apabila ia melihat air atau keluar mani." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban mandi besar, juga berlaku untuk perempuan pada waktu yang pertama adalah selesai menjalani masa haid. Maksudnya adalah selesai menjalani masa nifas, yang mana darah nifas biasanya beriringan dengan darah wiladah atau darah yang keluar saat perempuan melahirkan. Setelah itu terus keluar darah nifas sekitar 40 hari. Setelah itu perempuan tersebut wajib melakukan mandi junub atau mandi besar. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mandi junub atau mandi wajib adalah yang pertama adalah niat mandi wajib. Kemudian yang nomor 2, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang nomor 3, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Yang nomor 4 adalah melakukan wudhu sama seperti gerakan wudhu ketika sholat. Kemudian yang nomor 5 adalah memasukkan jari-jari yang telah dibasahi air ke pangkal rambut. Dan yang nomor 6 adalah menyiram kepala sebanyak 3 kali dan diteruskan seperti biasa-biasa. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu adalah cara mandi junub atau mandi wajib yang dijelaskan seperti di dalam kitab tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Dan semoga kita semua nantinya
dikembalikan ke pangkuan kedua orang tua kita masing-masing dengan dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sekian dari Pak Kirom. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.